Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kita akan belajar tentang induksi matematika, yaitu sebuah teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematika ini, kita nanti dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari sebuah pernyataan atau sebuah rumus matematika hanya dengan sejumlah langkah terbatas. Nah, prinsip induksi matematika itu seperti berikut. Misalkan, PN merupakan suatu pernyataan matematis atau sebuah rumus, maka PN ini akan bernilai benar jika yang pertama, untuk N sama dengan 1, maka P1 benar. Artinya nanti kita harus membuktikan bahwa rumus itu benar untuk N sama dengan 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengasumsikan untuk N sama dengan K, maka rumus PK itu benar. Nah, langkah ketiga, kita harus membuktikan untuk N sama dengan K ditambah 1, maka rumus PK ditambah 1 juga bernilai benar. Di dalam induksi matematika, ada satu hal juga yang harus kalian kuasai. Hal itu adalah seperti berikut. Jika diketahui bahwa PN itu sebuah rumus ya, sama dengan 5 per N dikali N ditambah 2, maka nilai dari P N ditambah 1 adalah, nah di sini diketahui PN-nya adalah 5 per N dikali N ditambah 2. Berapakah PN ditambah 1? Artinya adalah variabel N di PN kita akan ganti dengan N ditambah 1. Ini salah satu teknik yang harus kalian kuasai juga. Berarti 5 per N-nya kita ganti dengan N tambah 1. Oke. N ditambah 1, ini juga harus ditambah 2. Sama dengan 5 per N ditambah 1 dikali N ditambah 3. Ya, jadi nilai P N ditambah 1-nya adalah 5 per N ditambah 1 dikali N ditambah 3. Tentukan rumus untuk pola bilangan berikut dan buktikan dengan induksi matematika. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah titik-titik ditambah 3N dikurang 2. Nah, kalau kita lihat di sini, dia adalah sebuah barisan aritmatik ya, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 itu. Berarti dari sini kita bisa dilihat bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 1. Terus bedanya itu adalah 3 kan, ditambah 3, ditambah 3. Terus satu lagi UN-nya atau suku terakhirnya itu adalah 3N dikurang 2. Karena kita disuruh mencari rumusnya, berarti ini kan barisan aritmatik. Berarti kita akan cari yang namanya SN. SN dari barisan aritmatik itu kalau kita ingat adalah N per 2 dikali A ditambah UN atau ditambah suku terakhirnya. Berarti N per 2 A-nya adalah 1 ditambah UN-nya adalah sudah ada di situ yaitu 3N dikurang 2 sama dengan N per 2 dikali 3N dikurang 1. Nah, ini adalah rumus polanya. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah titik-titik sampai 3N dikurang 2 sama dengan N per 2 dikali 3N dikurang 1. Nah, ini akan kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Ya, kita coba buktikan dengan induksi matematika. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, berarti menjadi 1 sama dengan 1 per 2, 3 dikali 1 dikurang 1, sama dengan, ini kan setengah, 3 kali 1, 3 dikurang 1 berarti 2, berarti sama dengan 1, berarti di sini dapat dikatakan 1 sama dengan 1, berarti P1
itu benar. Angka kedua, untuk N sama dengan K, berarti menjadi 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah titik-titik. Nah, N-nya kita ganti K, berarti 3K dikurang 2 sama dengan K per 2 dikali 3K dikurang 1. Nah, ini untuk N sama dengan K ini diasumsikan bernilai benar, kan? Yang ketiga, untuk N sama dengan K ditambah 1, berarti 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah titik ditambah 3. Nah, K-nya kita ganti di sini dengan K ditambah 1 kan dikurang 2. Sama dengan K-nya kita ganti K ditambah 1 per 2. 3 dikali K ditambah 1 dikurang 1. Kan? Berarti ini tetap 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3 dikali K berarti ini adalah 3K. 3 kali 1 adalah 3 dikurang 2 berarti positif 1. Berarti ini adalah 3K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 per 2 dikali 3 dikali K berarti 3K. 3 dikali 1 3 dikurang 1 berarti ditambah 2. Nah, sekarang tugas kita adalah membuktikan bahwa ini harus benar. Oke, kita akan buktikan bahwa pernyataan ketika N sama dengan K ditambah 1 ini benar. Oke, kita coba buktikan bahwa 1 ditambah 4 tambah 7 sampai 3K ditambah 1 itu sama dengan K ditambah 1 dikali 3K ditambah 2 dibagi 2. Nah, di soal kan sudah diketahui bahwa 1 tambah 4 tambah 7 sampai yang 3K dikurang 2 itu kan sama dengan K dikali 3K dikurang 1 dibagi 2. Nah, sekarang kedua ruas kita akan tambahkan dengan ini. 3K ditambah 1 ini. 3K ditambah 1 ini adalah dari ini. Yang 3K dikurang 2 ini, K yang ini kita ganti dengan K ditambah 1. Maka hasil akhirnya adalah 3K ditambah 1. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 3K ditambah 1. Sini juga kita tambahkan dengan 3K ditambah 1. Nah, sekarang yang ruas sebelah kiri itu kan sudah sama dengan atasnya ini ya. Sudah sama di bagian sini. Yang kita coba lihat adalah yang di sebelah ruas sebelah kanan. K dikali 3K dikurang 1 dibagi 2 ditambah 3K ditambah 1. Berarti kita coba samakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya adalah 2. Ini bisa saya kalikan berarti menjadi 3K kuadrat dikurang K ditambah 2 dikali, ya kan? 3K ditambah 1 karena kita samakan penyebutnya. Berarti di sini menjadi 3K kuadrat dikurang K ditambah 6K ditambah 2 per 2. Berarti menjadi 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2 dibagi 2. Nah, yang pembilang ini, yang 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2 ini, bisa kita faktorkan menjadi K plus 1 dikali 3K plus 2. Itu kan pemfaktorannya ya kan, berarti K plus 1 dikali 3K plus 2. Ini kan berarti per 2. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, hasil akhirnya ini sudah sama dengan yang kita minta ini. Tuh, bentuknya sudah sama. Berarti kalau begitu, untuk yang N sama dengan K plus 1 itu terbukti benar. Berarti kalau begitu dapat disimpulkan bahwa rumus itu dengan pembuktian induksi matematika bernilai benar.
Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah sampai 2n dikurang 1 kuadrat sama dengan n dikali 2n dikurang 1 dikali 2n ditambah 1 dibagi 3. Oke, kita ikuti langkah induksi matematikanya. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, maka kita harus bisa membuktikan bahwa P1-nya ini benar. Berarti 1 kuadrat itu kan sama dengan 1 ya. Sama dengan n, berarti 1. Dikali 2 kali n, berarti 2 dikali 1 dikurang 1. 2n, berarti 2 kali 1 ditambah 1 per 3. Di 1, 2 kurang 1, 1. 2 tambah 1 berarti 3 per 3. Berarti 3 bagi 3 adalah 1. Berarti 1 sama dengan 1. Berarti P1-nya ini terbukti benar. Yang kedua, untuk n sama dengan k, maka kita harus asumsikan bahwa PK-nya diasumsikan benar. Berarti 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah titik sampai 2K dikurang 1 kuadrat sama dengan K dikali 2K dikurang 1, 2K ditambah 1 per 3. Oke, ini untuk N sama dengan K. Kita asumsikan dia PK-nya ini benar. Yang ketiga atau C di sini, kita akan membuktikan untuk N sama dengan K ditambah 1. Kita harus bisa membuktikan bahwa P K ditambah 1 ini bernilai benar. Ya, kita akan buktikan ini nanti bahwa PK ditambah 1 ini bernilai benar. Berarti 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah titik tambah 2K dikurang 1 dikuadratkan ditambah ketikanya kita ganti K tambah 1. Seperti ini, dikurang 1, dikuadratkan sama dengan, berarti ini jadi K ditambah 1, 2, K ditambah 1, dikurang 1, ya kan? 2K ditambah 1 ditambah 1 juga, per 3, oke, berarti menjadi, kita sederhanakan lagi, 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah sini 2K dikurang 1 kuadrat ditambah 2 kali K berarti 2K, 2 kali 1 adalah 2 dikurang 1 berarti positif 1 kuadrat. Di sini K ditambah 1, sini adalah 2 kali K berarti 2K, 2 kali 1 2 dikurang 1 di plus 1, 2 kali K 2K, 2 kali 1 2 ditambah 1 berarti plus 3. Nah, berarti sekarang kita harus membuktikan, berarti langkah selanjutnya adalah bahwa kita harus buktikan bahwa pernyataan ini harus benar, ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa nanti di ruas sebelah kanan harus menjadi K ditambah 1 dikali 2K tambah 1 dikali 2K ditambah 3 per 3. Ya, ini harus kita buktikan menjadi ini. Sementara di soal, kita kan punya ini di soal, yaitu 1 kuadrat tambah 3 kuadrat itu sama dengan yang ini. Nah, sekarang di ruas sebelah kanan dan kirinya, kita harus tambah dengan ini. Ya, kita tambah dengan 2K ditambah 1 kuadrat. Oke, kenapa ditambah 2K ditambah 1 kuadrat ini? Yaitu ketika yang bagian ini, K-nya ini kita ganti dengan K ditambah 1. Nah, oke, kita akan coba buktikan. Ruas sebelah kiri biarkan saja. Yang kita ubah adalah ruas sebelah kanan. Nah, di ruas sebelah kanan berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. 2K dikurang 1, 2K ditambah 1
ditambah 3 kali, kenapa nyebutnya harus 3? 2K tambah 1 kuadrat itu kan saya bisa tulis gini, 2K tambah 1 dikali 2K ditambah 1, ya kan? Per 3 di sini. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita bisa gunakan sifat distributif. Karena apa? Karena ini ada 2K tambah 1, di sini juga ada 2K ditambah 1. Berarti ketika kita gunakan sifat distributif, maka menjadi 2K ditambah 1 dikali, kan? K yang depan berarti kan sisa ini nih. Oke, ditambah 3 kali 2K ditambah 1. Ya kan? Per 3. Oke, berarti kita kerjakan yang di dalam tanda kurung sikunya. Menjadi K kali 2K berarti 2K kuadrat dikurang K ditambah 3 kali 2K berarti 6K ditambah 3 kan per 3. Oke, lanjut. Berarti menjadi 2K ditambah 1. Ini 2K kuadrat ditambah 5K kan ditambah 3 per 3. Nah, ini berarti menjadi 2K ditambah 1. Yang ini kita faktorkan menjadi bagian belakangnya adalah K ditambah 1 dikali 2K ditambah 3. Kan bentuk pemfaktorannya per 3. Nah, sekarang kalau kita lihat bagian ini ternyata sudah sama dengan yang bagian di sini. Nah, berarti otomatis induksi matematikanya terbukti benar. Buktikan dengan induksi matematika bahwa salah satu faktor dari n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah 2n adalah 3. Jadi, bahasa gampangnya di sini adalah bahwa n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 2n ini habis dibagi 3. Karena dia faktornya 3. Habis dibagi 3 atau boleh juga dikatakan kelipatan 3. Oke, kita coba buktikan. Yang pertama, untuk n sama dengan 1, maka kita harus membuktikan bahwa P1 ini benar. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Hasilnya adalah 1 tambah 3 tambah 2. Sama dengan 6. Dan kita tahu 6 itu adalah kelipatan 3. Atau habis dibagi 3. Berarti P1-nya benar. Yang kedua, kita asumsikan ketika n sama dengan k, maka PK-nya itu benar. Artinya, sini k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah 2k ini adalah kelipatan 3. Atau habis dibagi 3. Yang selanjutnya berarti untuk n sama dengan k ditambah 1, maka kita harus membuktikan bahwa PK ditambah 1 ini harus benar. Maka di sini kita bisa lihat berarti menjadi k ditambah 1 pangkat 3 ditambah 3k ditambah 1 kuadrat ditambah 2k ditambah 1 ini buktikan kelipatan 3. Nah, untuk membuktikannya kita coba jabarkan k tambah 1 pangkat 3-nya. K pangkat 3 ditambah 3k kuadrat
ditambah 3K ditambah 1 ditambah 3 kali ini K kuadrat juga dijabarkan 2K ditambah 1 tambah 2K ditambah 2 K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat tambah 3K ditambah 1 ditambah 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 ditambah 2K ditambah 2. K kita dapatkan K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat tambah 3K kuadrat 6K kuadrat ditambah 3K tambah 6K tambah 2K 11K ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 tambah 6. Nah, tapi ingat di sini. Tadi yang pernyataan yang B, kita asumsikan bahwa K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K ini kelipatan 3 atau habis dibagi 3. Oke, ingat baik-baik. Yang tadi di poin kedua ini kita sudah asumsikan. Berarti kita akan ubah yang ini K pangkat 3 itu menjadi yaitu K pangkat 3 tambah 3K kuadrat ditambah 2K. Maka yang 6K saya akan pecah menjadi 3K kuadrat tambah sisanya berarti tetap 3K kuadrat tambah 11K-nya saya ubah menjadi 2K ditambah 9K biar tetap dari 11K kan ditambah 6. Nah, kita perhatikan yang bagian ini K pangkat 3 3K kuadrat ditambah 2K ini menjadi satu kesatuan K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K ditambah sisanya berarti ini 3K kuadrat ditambah ini 9K dan terakhir ini tambah 6. Nah, kita tahu K pangkat 3 yang bagian ini sudah pasti habis dibagi 3 karena kelipatan 3 kan sesuai dengan yang bagian ini. Nah, sekarang kita membuktikan yang ini nih. Kalau kita lihat dia punya koefisien 3, 9, dan 6. Berarti semuanya bisa dibagi 3. Kalau ini kita ubah menjadi bentuk 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Nah, kalau kita lihat dia punya di sini koefisien 3. Berarti artinya ini juga pasti habis dibagi 3 karena dia punya 3 kali, berarti kan otomatis sejak kelipatan 3. Berarti 3K kuadrat ditambah 9K ditambah 6 itu pasti habis dibagi 3. Jadi induksi matematikanya terbukti benar. Oke, contoh berikutnya adalah buktikan bahwa 41 pangkat N dikurang 14 pangkat N adalah kelipatan 27. Artinya ini kan 41 pangkat N, kalau dikurang 14 pangkat N, karena dia kelipatan 27, berarti dia adalah habis dibagi 27. Berarti boleh dikatakan nanti menjadi 27 kali suatu variabel di sini ya. Oke, yang pertama kita coba buktikan bahwa untuk N sama dengan 1, berarti kalimatnya menjadi 41 pangkat 1 dikurang 14 pangkat 1. Berarti sama saja dengan 41 dikurang 14 sama dengan 27. Oh, berarti di sini kan 27 berarti dia habis dibagi 27 atau boleh dikatakan dia pasti juga kelipatan 27. Jadi di sini dapat disimpulkan untuk P1-nya itu bernilai benar ya kan, karena dia 27 adalah kelipatan dari 27 sendiri. Nah, sekarang untuk N sama dengan K, kita asumsikan bahwa PK-nya nanti adalah benar. Berarti 41 pangkat K
dikurang 14 pangkat K itu adalah kelipatan 27 atau bisa habis dibagi 27. Nah, ini ingat baik-baik, diasumsikan bahwa 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K itu adalah habis dibagi 27 atau kelipatan 27. Nah, yang C, kita akan membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 ini, kita harus buktikan bahwa P untuk K ditambah 1 ini harus bernilai benar. Cuma kita harus buktikan dulu, berarti kalimatnya di sini menjadi 41 pangkat K ditambah 1 dikurang 14 pangkat K ditambah 1 ini harus buktikan dia adalah kelipatan 27. P diingat di atas di bagian B. Di sini sudah kita asumsikan bahwa 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K itu kelipatan 27. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa 41 pangkat K ditambah 1 dikurang 14 K tambah 1 itu merupakan kelipatan 27. Oke, 41 pangkat K tambah 1 itu kan sebenarnya kalau kita jabarkan sama dengan 41 pangkat 1 dikali 41 pangkat K. Ingat ya, kalau dikali itu kan pangkatnya ditambah. Dikurang berarti sama 14 pangkat 1 sebenarnya dikali 14 pangkat K. Ya kan? Nah, sekarang di sini si 41 ini saya bisa dong gunakan sifat distributif itu saya ubah menjadi 27 ditambah 14. 27 ditambah 14 itu kan sama dengan 41. Jadi di sini kita agak sedikit cerdik untuk mengakali bentuk yang seperti ini. Maka 41 dikali 41 pangkat K berarti 27 ditambah 14 dikali 41 pangkat K. Dikurang, ini biarkan saja tetap 14 kali 14 pangkat K. Saya kalikan 27 dengan 41 pangkat K berarti jadi 27 41 pangkat K ditambah 14 dikali 41 pangkat K dikurang 14 dikali 14 pangkat K. Nah, di sini saya biarkan saja, berarti tetap 27 dikali 41 pangkat K ditambah. Nah, di bagian sini kita punya 14, di sini juga punya 14. Maka dengan menggunakan sifat distributif saya ubah menjadi 14 dikali, ya kan? 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K. Nah, ingat tadi pada saat di bagian kedua kita sudah membuktikan bahwa atau mengasumsikan bahwa 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K ini adalah kelipatan 27. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini adalah 27 dikali 41 pangkat K. Otomatis berapapun nilai K di sini dia pasti kelipatan 27 karena di depannya ada 27 kali. Berarti ini pasti kelipatan 27 dong. Iya, betul. Jadi sudah pasti ini kelipatan 27. Nah, sedangkan di sini tadi kita lihat 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K, kita sudah asumsikan bahwa dia adalah kelipatan 27 juga. Nah, di sini 14-nya mau berapapun ya nggak ada masalah dong, karena yang belakangnya udah pasti kelipatan 7, berarti total seluruhnya juga pasti kelipatan 7. Jadi, 27 dikali 41 pangkat K merupakan kelipatan 27, kelipatan 27, sedangkan ini juga 14 dikali 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K, ini juga pasti kelipatan 27. Nah, ketika kelipatan 27 ditambah dengan kelipatan 27, otomatis total seluruhnya pasti kelipatan 27. Jadi, dengan menggunakan induksi matematika, pernyataan tersebut
kita buktikan benar. Jadi rumusnya tadi 41 pangkat N dikurang 14 pangkat N merupakan kelipatan 27 terbukti dengan menggunakan induksi matematika.